menjawab lebih adil basmalah. Baik anak-anak semuanya, kita awali pembelajaran hari ini dengan kita membaca Rabbi Shrah li Sadri, membaca doa dulu agar Allah SWT memudahkan pembelajaran kita ini, melancarkan lisan kita, meneduhkan, memantapkan hati kita sehingga ilmu yang kita pelajari bisa benar-benar merasuk ke dalam diri kita masing-masing. Baik, bisnis, salasa. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya, alhamdulillah ya. Baik. Baik anak-anak semuanya, ada yang masih ingat kemarin kita pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Coba kelompok 1 masih ingat? Tentang puasa. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian puasa. Coba puasa berasal dari bahasa apa kemarin? Bahasa Arab apa? Shaum atau siam, artinya menahan. Yang kedua, puasa secara istilah kemarin menahan diri dari segala sesuatu yang dapat baik mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian syarat wajib puasa kemarin yang pertama berakal sehat. Apalagi yang kedua syarat wajib puasa baligh atau dewasa. Yang ketiga kuat puasa. Ada 3 ya kemarin yang sudah kita pelajari syarat wajib puasa. Nah hari ini kita masih akan melanjutkan materi tentang puasa Ramadan ya, bagian yang kedua yaitu tentang ya, rukun puasa, kemudian syarat-syarat puasa dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada di depan sini ya. Pertama, peserta didik mampu menganalisis syarat-syarat puasa. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis rukun puasa. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hal-hal yang dapat membatalkan puasa maupun hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang keempat, ya, ini yang membatalkan melalui nanti ada problem solving, pemecahan masalah. Kemudian peserta didik mampu melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dengan mempelajari ini, materi ini sangat penting. Maka dengan mempelajari ini, kita semuanya berharap kita punya ilmu. Kita beribadah kepada Allah berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan ilmu yang kita miliki. Bukan karena kita ikut orang, bukan karena dipaksa orang, tapi karena kesadaran dari diri kita masing-masing bahwa ibadah puasa hukumnya wajib karena sesuai perintah Allah dalam surah apa kemarin? Surah Al-Baqarah ayat 180. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, silakan disimak ada video berikutnya ya. Syarat puasa. Artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yang pertama adalah Islam, berakal, mumayyiz atau tamyiz,
atau cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Suci dari haid bagi wanita dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, seperti bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Niat yang bisa kita ucapkan, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid, atau juga melahirkan, hilang akal atau gila, murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian ada juga hal-hal yang merusak pahala puasa. Pahala puasa kita akan rusak apabila kita melakukan perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, atau bertengkar, dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dibaca sebentar, disimak sebentar, dipahami benar-benar. Ya. Tadi juga sudah ada di video. Maka selanjutnya kalian akan diskusi kelompok seperti biasa. Di sini sudah ada ya media, ya gambar orang-orang ya. Ini orang apa nih? Ada yang pernah lihat begini? Ada. Ini orang lagi apa nih? Orang puasa siang hari ngintip-ngintip. Wah, nggak ada orang. Dia masuk ke warung untuk apa? Untuk makan. Nah, ini siapa yang mau ini? Kelompok mana? Baik, kelompok 1. Kelompok 3 ini ya. Sekarang kalian kelompok 3. Ini ada yang begini nih. Wudhu, tengah hari wudhu, tapi dia minum. Ada? Siapa yang mau ini? Oke, baik. Kamu berarti kelompok 2. Ini gambar apa nih? Ayo. Biasanya ibu-ibu nih lagi ngapa nih? Ibu-ibu lagi ngerumpi. Baik, untuk ibu-ibu ngerumpi, Pak beri kelompok sini ya. Ya, kelompok sini. Baik, ini masih ada 2. Masih ada 2. Yang satu menarang-narang, yang satu gambar orang main petasan. Oke, ini berarti yang main petasan. Silahkan didiskusikan seperti biasa. Jawabannya ditulis di bawahnya. Apakah perilaku, apakah yang dilakukan orang-orang dalam gambar itu membatalkan puasa atau hanya merusak pahala puasa? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang seharusnya dilakukan agar puasanya tidak batal atau agar pahala puasanya tidak hilang? Baik, silakan dimulai dari sekarang.
waktunya sudah cukup, langsung untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kelompok siapa yang berani maju terlebih dahulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperlihatkan gambar apa? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini bergambar ibu-ibu yang sedang merumpi. Baik, silakan. Jelaskan apakah perilaku ibu-ibu ini membatalkan puasa. Berikan alasanmu. Tidak, karena menggosipi orang lain, tetapi tidak mendapatkan pahala. 2. Jelaskan apa yang harus dilakukan ibu-ibu tersebut. Tidak menggosipi orang lain, tidak menjelekkan orang lain, bercerita yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gambar orang merumpi. Batal tidak puasanya? Tidak. Yang batal pahalanya. Orangnya tetap puasa, tapi hanya mendapat lapar dan haus. Harusnya ibu-ibu ini seperti dijelaskan kelompok tadi, harusnya ngomongin yang lain, berbicara hal-hal yang baik, jangan ngerumpi, jangan ngomongin orang, jangan gosipin orang. Baik, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 3, kelompok Rosa, Habil, dan Vino. Silakan, maju ke depan. Ya, langsung salam dan sampaikan. Dihadapkan ke temannya, gambarnya. Ya, gambar apa dijelaskan? Minum air saat berkumur. Baik, silakan disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Baik, terima kasih tepuk tangan. Jadi gambar ini menjelaskan anak yang sedang kumur, tapi sambil menelan air. Batal tidak puasanya? Setuju? Batal? Batal. Tapi kalau kumurnya malam hari batal tidak? Tidak. Makanya tadi dijelaskan harusnya anak ini bisa menahan puasanya sampai terbenamnya matahari. Ada yang tidak setuju dengan pendapat mereka? Setuju ya? Baik, tepuk tangan. Silakan ditutup. Oke. Kelompoknya Rizik, Abu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sedang mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambarnya ditunjukkan dulu ya ke temannya. Nah, gambar apa tuh? Orang makan di sana. Ya, orang makan di siang hari. Silakan. Satu, jelaskan apakah perilaku orang yang mendapatkan puasa. Berikan alasannya. Dapat karena orang makan dengan sengaja. 2. Jelaskan apa yang harus dilakukan orang tersebut. 2. Yang memakai siang hari. Baik, terima kasih. Boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba batal nggak nih orang nih? Gambar nih. Dia puasa, tapi diam-diam sembunyi-sembunyi dia makan di warung, ya. Tengok kiri, tengok kanan, nggak ada yang lihat, dia masuk batal puasanya. Maka seharusnya dia tidak makan di siang hari. Baik, silakan kelompok lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gambarnya dijelaskan dulu orang sedang ngapain tuh. Coba gambarnya dikasih tahu teman-teman, ini gambar orang sedang bermain apa. Ayo, tunjukkan gambarnya.
bermain petasan. Silakan. Baik. Coba Pak lihat. Boleh ditutup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebentar. Ini gambar orang bermain petasan. Batal tidak puasanya? Tidak. Yang batal apanya? Tidak mendapatkan pahala puasa. Mengapa tidak dapat pahala? Karena mengganggu, tadi dijelaskan mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan orang lain, dan juga bisa membahayakan orang lain. Rumahnya bisa terbakar orang main petasan. Baik, tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 5. Ya. Baik, silakan buka dulu dengan salam, kemudian ditunjukkan kepada temannya itu gambar apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tahu temannya ini gambar. Menahan amarah. Ya, silakan menahan amarah. Jelaskan apakah marah dapat membatalkan puasa? Berikan alasanmu. Tidak, tapi dia tidak mendapatkan pahala. 2. Jelaskan apa yang harus dilakukan agar tidak marah-marah saat berpuasa. Mengucapkan sesungguhnya Allah berpuasa. Baik, terima kasih. Sebentar ya, boleh ditutup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gambar orang yang menahan marah. Marah membatalkan puasa atau tidak? Yang batal apanya? Pahalanya akan batal. Maka agar kita terhindar dari marah-marah, jika ada orang yang memancing emosi, kita mengucapkan apa tadi? Saya maaf, sesungguhnya saya sedang berpuasa, agar kita tidak terpancing emosi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Apa saja yang termasuk syarat puasa? Ya. Coba kelompok 1 sebutkan syarat puasa. Apa yang pertama? Berdasarkan balik atau dewasa. Coba dilihat lagi ya di materinya. Apa yang pertama? Syarat sah puasa yang pertama Islam. Ya. Kelompok 2, yang kedua berakal sehat. Jadi orang yang pertama yang sah puasanya dia harus beragama Islam. Kelompok 5 perhatikan ya, harus beragama Islam. Orang beragama lain atau non muslim maka ketika dia berpuasa hukumnya tidak sah. Ya, karena puasa hanya menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beragama Islam. Yang kedua apa tadi? Berakal sehat. Maka menjadi syarat penting bagi orang yang berpuasa dia harus berakal sehat. Orang gila sah enggak puasanya? Orang gila sah enggak puasanya? Tidak sah. Maka yang sah puasanya hanyalah orang-orang yang berakal sehat. Baik, selanjutnya yang kelompok 3 syarat apa? Mumayyiz atau tamis. Apa mumayyiz? Orang yang cerdas, sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini kalian sudah cerdas semua atau belum? Sudah cerdas semua atau belum? Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Sudah bisa, berarti kalian semua kelas 5 ini semuanya sudah sah berpuasa. Kelompok 4 suci dari haid dan nifas. Ya ini penting. Jadi
Jadi ini hanya bagi perempuan ya. Laki-laki ada haid dan nifas? Tidak ada. Yang ada haid dan nifas hanya perempuan. Jadi nanti kalau ketemu laki-laki, kenapa tidak puasa? Haid, tidak mungkin ya, karena puasa yang haid, yang boleh tidak puasa karena haid adalah perempuan. Haid atau nifas. Apa haid? Haid adalah datang bulan. Kalau nifas, ada yang tahu? Nifas keluarnya darah kotor setelah melahirkan. Baik. Nah, yang kelima ada dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, ini penting anak-anak perhatikan. Jadi puasa itu tidak sembarangan. Ada ketentuan, ada hari-hari tertentu yang kita dilarang oleh Allah untuk berpuasa. Ini bisa jawab kelompok mana? Yuk. Kapan kita dilarang untuk berpuasa? Kelompok 1 silakan. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. Idul Fitri yang keberapa? Yang ke-1. Berarti tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal ya. Nah, yang kedua hari raya Idul Adha. Tanggal berapa hari raya Idul Adha? Masih ingat? 10 Dzulhijjah. Tepuk tangan untuk kelompok 5 yang masih ingat ya. Idul Adha yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, baik. Yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Oh, yang lain, kelompok lain. Ayo. Hari Tasyrik itu tanggal berapa? Tanggal 11, 12 dan 13 bulan haji atau bulan haji itu bulan berapa sih? Bulan apa namanya? Bulan Dzulhijjah. Bulan haji itu yang disebut bulan Dzulhijjah. Mengapa disebut bulan haji? Ayo, ada yang tahu? Mengapa hari raya Kurban itu disebut juga Lebaran haji? Hari raya haji, bulan haji? Karena orang berangkat haji ke Baitullah, ke tanah suci. Sebutan untuk hari raya Idul Adha itu banyak. Hari raya Kurban karena kita menyembelih kurban. Hari raya haji, hari raya besar, hari raya Idul Adha. Mengapa disebut besar? Karena kita dilarang oleh Allah berpuasa selama berapa hari? Di hari Idul Adha itu 4 hari kita tidak boleh puasa. Tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13. Ya, jadi yang ketiga adalah hari Tasyrik. Yaitu tanggal berapa tadi? Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Seandainya ada orang yang berpuasa di tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri yang pertama, apa hukumnya? Ada yang bisa jawab? Haram, tidak sah. Bukan hanya tidak sah, bukan hanya tidak boleh, tapi haram hukumnya berpuasa di hari-hari itu semua itu. Mengapa haram? Karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa hari Lebaran Idul Fitri pertama tidak boleh puasa? Karena Allah menyuruh kita untuk berbuka puasa. Setelah kita berpuasa selama 1 bulan lamanya, maka di hari itu kita oleh Allah disuruh berlebaran. Ya, kita dalam kondisi bahagia di hari kemenangan.
Idul Fitri itu kita menang karena kita sudah 1 bulan menahan hawa nafsu dan berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka hari itu kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuka puasa dan tidak boleh puasa. Paham ya di sini ya? Nah, di hari yang lain, Idul Adha, hari Tasyrik, boleh puasa? Tidak boleh, sama ya. Di hari Idul Adha pun kita tidak boleh puasa karena hari itu kita dianjurkan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban kita sembelih untuk diapakan? Dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, para fakir, para miskin, orang-orang yang tidak mampu. Maka dengan penyembelihan kurban diharapkan semua orang ikut berbahagia, ikut menikmati daging kurban yang disembelih di masjid-masjid, musola-musola ataupun di rumah-rumah. Coba bayangkan, ada orang makan daging, tapi tetangganya kelaparan. Apa perasaannya kelaparan? Kasih, pasti enak orang ini makan daging, tapi kita tidak makan apa? Kata orang miskin. Maka timbullah kita kasihan kepada mereka sehingga kita berbagi kepada mereka daging kurban. Bagaimana kalau mereka tidak punya beras? Bolehlah daging kurban yang kita masak sekalian, kita antar sudah matang, boleh ditambahkan lauk-lauk lain, nasi, lontong, ketupat dan sebagainya, sehingga orang fakir, orang miskin bisa menikmati. Mereka tidak susah lagi diantar daging mentah, tapi mereka tidak punya minyak, tidak punya bumbu, tidak punya beras, tidak punya bahan lain-lain. Bagaimana mereka mau makan? Gas tidak ada, kayu bakar tidak ada, badannya lemah, sakit-sakitan. Maka kewajiban kita yang sanggup, yang mampu untuk membantu mereka. Selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas sebagaimana yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, silakan ditulis di buku latihan. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Baik, silakan kepada ketua kelompok masing-masing untuk mengumpulkan tugasnya di meja Bapak sini. Ada yang belum? Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Ya, sebelum kita akhiri, coba Bapak ingin kita membuat sebuah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Coba kelompok sini yang sudah kita pelajari hari ini, yang pertama tadi adalah syarat sah puasa. Coba sebutkan satu saja. Agama Islam. Kelompok sini rukun puasa niat. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya baik. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, makan atau minum dengan satu lagi, muntah dengan sengaja. Hal-hal yang merusak pahala puasa, berkata kotor, apa lagi? Berdusta. Baik, alhamdulillah semuanya sudah paham. Insya Allah jangan lupa di rumah diulangi kembali materi ini. Dan insya Allah ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan dan juga perilaku atau akhlak baik yang mencerminkan hikmah puasa Ramadan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.